Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Ya, dikatakan di Mazmur 107 ayat 1 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya." Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita datang beribadah dengan lebih sungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau datang dan kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab kebaikan anugerahnya besar bagi kita. Amen. Kita mau datang dan kita mau bersorak bagi kebaikannya, bagi hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita bersorak kepada Tuhan, gunung batu kita. Katakan, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang telah menang, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari angkat tangan kita dan bersorak haleluya, 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 kekal mulia. Serukan haleluya, haleluya, haleluya. Katakan dahsyat, dahsyat berkuasa, bersorak, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Wow, haleluya. Engkau gunung batu keselamatan kami Tuhan. Amin. Mari lebih sungguh lagi kita bersorak bagi Tuhan. Yes. Katakan Kau Yesus, Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku. Kau yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yes, Kau Tuhan Allah yang agung, Allah yang perkasa, Amin. Allah yang luar biasa. Amin. Mari sama-sama serukan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, bubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Katakan agung dan perkasa, agung dan Engkau perkasa, megah dan berjaya. megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak. haleluya. Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Yes. Bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Menyatakan, Tuhan. Dia Allah yang berkuasa, Dia Raja kita. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah, Dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan Dan memerintah untuk selamanya. Yes, Yesus. Kau Allah yang Haleluya. Raja kami. Kau yang Haleluya. memerintah, Kau yang berkuasa. Haleluya. Segala kutuk Haleluya. dikalahkan oleh Engkau Tuhan. Engkau Haleluya. dahsyat, Engkau luar Amin. biasa. Amin. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan, Kau Allah yang luar biasa baik. Mari Bapak dan Ibu, kita lebih sungguh lagi masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau nyatakan bahwa firman-Mu, firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi pertolongan bagi kita dalam keadaan apapun. Kita mau terus kuat dan kita mau terus teguh di dalam Tuhan, karena firman-Nya yang selalu dapat kita pegang. Mari sama-sama nyatakan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup.
jiwaku. Hanya Engkau yang kami nantikan Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan kami hanya dari-Mu Tuhan. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,
dan sembah. Engkau Allah yang dahsyat, agung dan perkasa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sembah sujud hormat kami bagimu. Haleluya. Allah yang berkuasa. Engkau layak terima segala pujian, sembah, dan hormat kami Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh ada saat ini itu karena kebaikan-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa, berikan kami hati yang mendengarkan Tuhan. Berikan kami hati yang mengerti Tuhan firman-Mu. Kami juga berdoa pada hamba-Mu Tuhan Yesus, berkati setiap lidah bibirnya Tuhan. Setiap ucapan yang keluar dari mulutnya berasal daripada firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubahkan dan terus memulihkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat Tuhan yang ada di MDC Bogor, Depok maupun Tangsel. Minggu ini minggu keempat, sebentar lagi kita akan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Ya, setelah Dia bangkit, Paskah kemarin kita baru saja merayakan kebangkitannya. Dan sesaat lagi setelah Dia naik ke surga, kita akan menerima pencurahan Roh Kudus. Karena itu gereja kita mencanangkan gerakan doa puasa berantai sepanjang 10 hari setelah kebaktian kenaikan Yesus. Saya berdoa kita tetap bersemangat untuk bisa melayani Tuhan dan sungguh-sungguh berdoa. Sekali lagi, tanpa berdoa tidak ada sesuatu yang bisa diubah, bahkan hati manusia pun tidak dapat kita sentuh tanpa melalui doa. Nah saudara, minggu ini tema yang akan saya bagikan kepada setiap kita yaitu tentang servanthood, mentalitas pengabdian. Saya cuplik Orrin Woodward berkata, people love being around those who serve them. Kita senang dikelilingi orang-orang yang melayani kita. Bahkan dalam berbagai perjalanan, ya, jika kita punya uang lebih, kalau mungkin selama ini kita suka naik penerbangan yang ekonomi, atau kereta api, bis malam yang semuanya ekonomi, sekali-sekali saat kita punya uang, kita ingin naik ke kelas yang eksekutif atau bisnis kelas di dalam penerbangan. Dan saudara tahu bedanya.
bagaimana saudara sangat diprioritaskan, ya. Selalu ada pelayan yang datang menanyakan apakah Bapak butuh sesuatu, apakah cukup nyaman, AC-nya cukup atau terlalu dingin dan sebagainya. Ada kelebihan-kelebihan waktu kita menikmati ya pelayanan first class, business class dibanding hanya economy class. Nah, saudara, kecenderungan kita manusia senang dikelilingi oleh orang-orang yang melayani kita. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan mengajarkan para muridnya di ujung masa sebelum dia disalibkan, ya. Dia membawa mereka dan mengajarkan kepada mereka hal yang paling mendasar, yaitu mentalitas pengabdian. Sebelum sampai di sana, saudara lihat di screen, ya, orang-orang penting. Ada Mother Teresa, ada di sana Martin Luther King, ada Mahatma Gandhi, ada Nelson Mandela. Orang-orang luar biasa, tetapi mereka menjadi luar biasa karena mereka memiliki hati untuk melayani dengan benar rakyat yang mereka pimpin. Mereka memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka memperjuangkan hak-hak orang-orang kecil yang ada di wilayah mereka, di negara mereka. Bahkan kalau kita tahu, Mother Teresa melayani orang-orang kusta. Pertama kali dia membawa mereka di rumahnya dan dia layani. Rumahnya dijadikan tempat perawatan orang-orang kusta. Nah, ini tidak mudah jika tidak sungguh-sungguh memiliki hati untuk melayani. Tapi kita tahu akhirnya teladan mereka membawa mereka justru naik, dihargai, dihormati, dan mereka mendapatkan hadiah Nobel perdamaian untuk hal itu. Nah, kembali tadi saya katakan Yesus sebelum dia mengalami masa sulit, dia mengajarkan para muridnya, ya. Di dalam Matius 20 ayat 25 hingga ayatnya ke-28, saya bacakan bagi saudara. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, ya, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Sudah sangat umum dari zaman dulu. Banyak sekali ya pemerintah menggunakan kekerasan dalam melaksanakan apa yang dikehendaki. Menggunakan kuasa untuk menundukkan, menertibkan rakyatnya. Tetapi berbeda apa yang Yesus ajarkan kepada para murid. Dia bilang, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, saudara, kalau ditarik kekinian, Yesus ini mungkin seperti kita tahu, ya, ada dua pemimpin gubernur Jakarta yang merombak semua sistem yang selama ini, ya, terlalu memaksakan orang-orang untuk mengikuti kemauan mereka, tetapi sebaliknya dua pemimpin ini akhirnya membawa perubahan, justru memberikan peluang semua rakyat dapat dilayani dengan sangat baik, bahkan gratis. Kita tahu siapa mereka. Nah, kalau ditarik, Yesus mungkin di zaman itu ya memiliki perlakuan seperti kedua pemimpin ini, dan dia mengajarkan itu kepada para muridnya. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya, kepemimpinan yang melayani itu kontras antara kepemimpinan spiritual, kerohanian, dengan kepemimpinan yang sifatnya sekuler. Di dunia sekuler, pemimpin justru yang lebih banyak dilayani. Tetapi dalam firman Tuhan, terbalik. Kita yang menjadi pemimpin yang seharusnya melayani. Yohanes 13 ayat 4-5. Yesus memberi teladan. Dia tidak hanya bilang, ya, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa yang ingin menjadi terbesar, dia harus menjadi pelayanmu. Dia langsung memberikan contoh di dalam Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Di sana dikatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi
dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Nah saudara, Yesus tidak hanya menyampaikan, tetapi dia mencontohkan. Hari ini, bagaimana kita belajar untuk bisa memiliki kemampuan seperti Yesus, merendahkan diri sekalipun dia pemilik langit dan bumi. Dia mau mengambil rupa seorang hamba dan melayani para muridnya. Ada 3 hal yang ingin saya munculkan. Bagaimana sih supaya bisa memiliki hati seperti Yesus? Walaupun Tuhan, tetapi bersedia melayani seperti seorang hamba. Pertama, semua tindakan itu harus dimotivasi oleh kasih untuk melayani orang lain. Ya, Yohanes 13 ayat 1 dituliskan, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dia tahu suatu saat dia akan kembali kepada Bapanya. Dia tahu semua yang dia jalani ini hanya sementara. Tetapi dia katakan ya, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, Yesus mengasihi murid-muridnya sejak awal dia memilih mereka. Sejak awal dia menetapkan dan memanggil mereka, dia mengasihi. Nah firman Tuhan berkata, seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Saudara, Yesus memiliki kasih yang konsisten dan tidak pernah berubah sejalan dengan waktu. Ada banyak di antara kita, di awal kita begitu senang dengan seseorang, kita mengasihi dia karena ada banyak hal yang terjadi di antara kita dengan dia, tetapi berjalan waktu, ada perubahan yang terjadi. Dan akhirnya kita mulai kecewa terhadap dia. Akhirnya perlahan-lahan kasih kita mulai memudar. Hari ini kita belajar. Ternyata kasih Tuhan tidak demikian. Sejak awal dia mengasihi para murid. Sampai pada kesudahannya pun dia tetap mengasihi mereka. Nah saudara, untuk bisa memiliki hati hamba, pengabdian untuk melayani orang lain, kita harus memiliki dasar utama, yaitu kasih. Servanthood harus didrive oleh kasih. Ya, servanthood driven by love. Itu yang Yesus tunjukkan. Nah, saya belajar dan saya mendapatkan pernyataan seperti ini. Kasih Yesus itu bersifat posesif. Ia mengasihi milik kepunyaannya. Ini bukan posesif yang negatif, tetapi posesif yang positif. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita, umat milik kepunyaannya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan kasih Yesus sifatnya terus-menerus, seperti tadi dikatakan ya. Ia mengasihi para murid selama-lamanya. Ia mengasihi saudara dan saya juga selama-lamanya. Dan kasih Yesus itu tanpa syarat ya. Ia mengasihi bahkan juga Yudas yang berniat ya untuk menjebloskan dia, menangkap dia dan akhirnya menyalibkan dia. Dia tetap mengasihi Yudas. Kasihnya tidak bersyarat. Dia melayani Yudas, mencuci kakinya dan menyeka kaki Yudas juga. Walaupun dia tahu sebentar lagi Yudas akan berkhianat. Dan kasih Yesus tidak egois. Ia tetap mengasihi, melayani, sekalipun di masa-masa tersulitnya. Kita tahu ini masa persiapan untuk dia. Sebentar lagi ditangkap dan alami penderitaan sampai disalib. Tetapi dia tetap mau melayani, ya, tidak egois. Kecenderungan kalau kita sendiri lagi alami masa-masa sulit, ya boro-boro melayani orang lain. Kita aja lagi alami kesulitan. Nah, hari ini kita belajar, sekalipun dalam masa-masa sulit, Yesus tetap bisa melayani orang lain. Yang kedua, yaitu memiliki rasa aman.
Sekali lagi dikatakan, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ini ayat 13 dari Yohanes, ayat 3 dari Yohanes 13. Bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saudara, dengan mengenal identitas kita, kita akan merasa aman. Saya mau katakan, anak raja sekalipun ditempatkan di pasar yang kumuh, bau, dan mengerjakan hal-hal sepele, dia tetap anak raja. Yesus tahu segala sesuatu Bapanya sudah serahkan kepada dia. Dia tahu, dia memiliki semua kuasa kapasitas untuk dia bisa mengerjakan apa saja, ya. Dan itu membuat dia merasa aman. Artinya segala sesuatu yang dia kerjakan tidak akan mengurangi status dia sebagai anak Bapanya. Karena itu hari ini kita mau belajar untuk bisa melayani orang lain. Kita harus sungguh-sungguh memiliki pemahaman tentang siapa kita dan kita merasa aman dengan pribadi kita. Ya, selanjutnya dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya dari ayat Yohanes 13 ayat 3 ini lebih jelas di situ ditulis, Jesus knew that the Father had put him in charge of everything. Ya, dia punya kuasa, dia pegang kendali atas segala sesuatu. Karena itu dia merasa tenang. Dia tidak merasa terkucilkan ataupun nilainya berkurang karena melayani orang-orang kecil. Sama sekali tidak. Dia aman dengan dirinya. So, servanthood begin with security. Waktu saudara merasa aman dengan diri saudara sendiri, baru saudara bisa melayani orang lain tanpa pamrih, ya. Nah, saudara, manusia selalu berjuang memperoleh pengakuan diri dengan mengejar pendidikan, jabatan, kekayaan, prestasi, dan pengaruh atas orang lain, dan sebagainya. Kita mengupayakan semua itu, kita habiskan waktu, tenaga, dana kita untuk mengejar hal-hal tersebut hanya untuk diterima dan diakui oleh orang lain. Tetapi beda dengan Yesus. Dia tahu persis posisinya dan dia siap untuk tidak memamerkan posisi tersebut. Ya, dia tahu persis panggilannya dan dia siap melakukan panggilan tersebut dengan setia. Selanjutnya dia tahu masa depannya dan dia siap tunduk melakukan itu sekalipun masa depannya salib. Nah, Bapak Ibu, kita perlu belajar apakah kita sungguh-sungguh merasa cukup aman dengan kondisi hidup kita hari-hari ini, identitas kita hari-hari ini, sehingga dalam mengerjakan tanggung jawab dalam melayani orang lain, kita tidak dipengaruhi oleh apa yang ada di luar, tapi kita tetap kuat karena kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Itu bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga, saudara, teladan Yesus yang akan kita pelajari dari perilakunya. Dia tidak memiliki sesuatu untuk dibuktikan. Dia tidak memiliki maksudnya nothing tulus, nggak ada sesuatu yang ditakutkan untuk hilang, tidak. Dan dia juga tidak ada sesuatu untuk disembunyikan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan he had nothing to prove, he had nothing to lose, he had nothing to hide. Itulah teladan Yesus, semuanya murni dia kerjakan. Dan bagian ketiga, alasan yang kita harus miliki supaya kita bisa menjadi servant leadership atau leader yang memiliki hati penuh pengabdian. Kita sadar bahwa melayani itu merupakan hutang yang wajib dibayar. Di dalam ayat 14 dari Yohanes 13 dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun
wajib. Ada kata wajib ya, saling membasuh kakimu. Nah saudara, ternyata kata wajib ini dari bahasa aslinya itu ophelo. Ophelo ini mengandung makna hutang. Ternyata kata wajib, melayani, membasuh kaki satu dengan yang lain, itu merupakan hutang kita seorang terhadap yang lain. Tuhan mau melakukan itu bagi kita. Sekarang kita berhutang satu terhadap yang lain untuk melayani sesama kita. Nah saudara, ini yang harus kita terus ingat. Ternyata kewajiban itu seperti berhutang. Saya mau tanya, kalau hutang harus dibayar nggak? Haruslah ya. Kalau tidak, kita menyalahi kebenaran firman Tuhan. Karena itu, mari layani seorang akan yang lain dengan sukacita, dan kita tahu hutang kita kepada Tuhan kita tidak bisa bayar. Kita hanya bisa bayar dengan melayani sesama. Saya mau ingatkan saudara, pernyataan ini sudah pernah saya sampaikan, posisi kita bisa saja di puncak. Itu yang saya doakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati, Tuhan angkat, Tuhan buat saudara menjadi kepala, alami berbagai posisi-posisi yang penting, ya. Alami promosi-promosi Tuhan. Jadi posisi kita boleh naik sampai ke puncak, tetapi jangan lupa ya, biarlah hati kita tetap di tempat yang paling rendah. Sudah jadi bos, sudah jadi pemimpin, sudah alami promosi, tetapi tetap memiliki kerendahan hati untuk melayani orang lain ya. Nah, saudara, Martin Luther King Jr. mengingatkan, everybody can be great. Semua orang dapat menjadi luar biasa besar. Kenapa? Because everybody can serve. Syarat firman Tuhan. Sekarang siapa ingin menjadi terkemuka, dia harus menjadi pelayan, dia harus menjadi hamba. Artinya, waktu kita mau menghambakan diri, peluang untuk menjadi besar itu terbuka. Ya, dikatakan you don't have to have college degree to serve. Engkau tidak harus jadi sarjana untuk bisa melayani. Banyak orang melayani ya tanpa perlu gelar tertentu. You don't have to make your subject and verb to agree to serve. Nggak perlu membuat topik-topik tertentu untuk saudara akhirnya dipandang layak untuk melayani. Ya, you only need a heart full of grace. Yang kita harus miliki hanyalah hati yang penuh ya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Itu yang akan dihasilkan dari kasih Tuhan dalam hidup kita. Pernyataan saya terakhir, semua orang dapat melayani, semua orang senang dilayani. Namun, siapa yang siap dan bersedia untuk melayani? Saya berharap ini menjadi bagian dalam hidup kita, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan pakai dengan cara yang paling sederhana, yaitu siap terlibat melayani orang lain. Kalau Tuhan mau angkat saudara, Dia mulai di tempat di mana saudara berada, dan Dia mau melihat, bersediakah saudara merendahkan diri, turun lebih rendah dari posisi saudara yang sekarang untuk melayani orang lain. Tuhan memberkati Bapak Ibu, terus berdoa, percaya tidak ada hal yang terlalu sulit jika Tuhan yang mengizinkan itu kita jalani. Wajib membasuh kaki, kita wajib melayani seorang terhadap yang lain. Itulah bentuk servanthood atau servant leadership yang perlu kita pelajari sebagai orang benar dan kita praktekkan. Karena melalui hal itu dunia melihat Kristus yang hidup di dalam setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di saat dunia memberi contoh yang berbeda. Engkau hadir membolak-balik prinsip itu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, maka ia harus menjadi hamba. Barang siapa ingin menjadi pemimpin, dia harus melayani. Tuhan, ampuni kami. Mungkin selama ini kami mengambil bagian seperti apa kata dunia. Tetapi hari ini terima kasih mengingatkan untuk kami berani merendahkan diri di hadapan Engkau
dan melayani sesama kami. Sekalipun kami memiliki posisi yang luar biasa, tapi kalau Engkau menghendaki untuk kami terlibat melayani orang lain, mampukan kami untuk merendahkan hati kami, mengerjakan hal-hal yang sepele, yang mungkin selama ini orang lain yang mengerjakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu untuk menjadi umat-umat yang penuh pengabdian seperti Engkau, yang sudah meneladankan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang selalu menguatkan dan memberikan semangat yang baru bagi kita semua. Saat ini tibalah saatnya kita untuk bersyukur kepada Tuhan, memberikan apa yang kita punya sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan Bapak dan Ibu saudara-saudari bisa diberikan melalui nomor rekening atau QR Code yang akan tertera pada layar Bapak dan Ibu saudara-saudari. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kita persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk pengorbanan-Mu. Kami tidak dapat membalas apapun Tuhan untuk mengganti kebaikan-Mu Tuhan. Tapi inilah persembahan kami yang dapat kami berikan. Kiranya persembahan ini Tuhan bisa berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Terima kasih atas persembahannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan, kita akan mengadakan doa terobosan rohani dalam bentuk doa puasa berantai 10 hari berturut-turut dari tanggal 27 Mei sampai dengan 5 Juni 2022. Tujuan doa puasa berantai ini adalah untuk terjadinya kebangkitan rohani pribadi, keluarga, gereja Tuhan, serta bangsa dan negara, dan sekaligus melatih disiplin kerohanian kita. Bagaimana cara pelaksanaannya? Seluruh jemaat akan dibagikan kartu doa puasa. Bapak Ibu tinggal mengisinya dan mengembalikan bagian nama dan nomor telepon ke usher atau sekretariat. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi pemimpin kesan masing-masing. Saya berharap doa terobosan rohani ini akan menjadi awal dari terjadinya kebangunan rohani di bumi Indonesia. Kiranya kita semua dapat mendukung doa puasa ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Anugrah Saron. Ibadah dilakukan secara hybrid. Untuk ibadah online, Bapak dan Ibu bisa mulai mengakses hari Sabtu pada pukul 5 sore melalui channel YouTube MDC Bogor Online. Kemudian ibadah onsite Bapak dan Ibu bisa hadir di hari Sabtu pada pukul 5 sore dan juga hari Minggu pada pukul 9 pagi. Mari kita tetap semangat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan kita rayakan bersama pada hari Kamis tanggal 26 Mei. Ibadah online, Bapak dan Ibu sudah bisa mulai mengakses pada pukul 8 pagi.
Untuk ibadah onsite, Bapak dan Ibu bisa memilih jadwal yang tertera di layar. Bapak Ibu bisa mendaftarkan melalui sekretariat atau pemimpin kesan. Ibadah kenaikan ini juga akan dimeriahkan dengan skit performance dari Departemen Teen Dance Youth. Mari kita meriahkan bersama-sama kenaikan Tuhan kita. Jadwal doa sepekan. Untuk informasi jadwal doa sepekan, Bapak dan Ibu bisa memperhatikan seperti yang tertera di layar. Jadwal doa ini bisa diikuti melalui Zoom dan juga WhatsApp. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung untuk mengikuti doa, mari Bapak dan Ibu bisa mendaftar atau menghubungi nomor kontak yang tertera di layar. Ayo, mari kita bersama-sama semangat berdoa. Bagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang belum mengikuti kesan, ayo ikut kesan. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk jadwal, silahkan menghubungi sekretariat. Mari kita sama-sama bergabung di dalam kesan. Akan kembali dibuka kelas dasar kekristenan Bogor, Depok, dan Tangsel. Kelas ini akan dimulai pada 5 Juni sampai dengan 11 September 2022. Kelas diadakan setiap hari Minggu melalui Zoom. Biaya pendaftaran untuk kelas DK ini Rp50.000 bagi jemaat MDC dan Rp120.000 bagi jemaat di luar MDC. Bagi Bapak dan Ibu yang tertarik untuk ikut kelas DK, silahkan menghubungi sekretariat atau Saudari Eva. Mari kita semangat untuk ikut kelas DK. Telah lahir Devotri Maisiloh Lahagu, putra ketiga dari pasangan Bapak Fauzi Duhu Lahagu dan Ibu Roswita, kesan Ibu Yuyun pada hari Sabtu 14 Mei 2022. Segenap keluarga Masa Depan Cerah Bogor, Depok, dan Tangsel turut bersukacita atas kabar ini. Ibadah untuk anak-anak usia balita sampai dengan 6 SD, Bapak dan Ibu bisa mengikutkan mereka di dalam MDC Kids Bogor, Depok, dan Tangsel. Bapak Ibu bisa menghubungi kakak-kakak yang tertera di layar. Akan diadakan doa terobosan rohani. Doa ini dilakukan secara doa puasa berantai selama 10 hari. Doa akan dimulai pada tanggal 27 Mei sampai dengan 5 Juni. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti doa terobosan rohani ini, Bapak dan Ibu silahkan mengisi kartu doa puasa berantai ini dan kemudian mengembalikannya kepada sekretariat. Akan dilakukan penyerahan anak untuk Bogor, Depok, dan Tangsel secara online pada tanggal 26 Juni 2022 pada pukul 4 sore oleh Pastor Lambert. Syarat mengikuti penyerahan anak ini, orang tua wajib mengisi formulir. Kemudian orang tua salah satu di antaranya sudah dibaptis selam. Kemudian menyerahkan fotokopi baptis selam kepada pihak sekretariat. Ibadah anak MDC Kids akan dibuka kembali. Berikut adalah protokol kesehatan saat beribadah onsite. Adik-adik datang dalam keadaan sehat ya. Saat datang jangan lupa untuk mencuci tangan dan cek suhunya. Dan tetap menjaga jarak saat beribadah. Shalom, nama saya Romi, saya asal dari MDC Bogor, saya peserta DK Angkatan ke-63. Saya Yanti, asal dari MDC Bogor, Angkatan DK 63. Melalui kelas DK ini, saya jadi semakin yakin bahwa iman saya kepada Tuhan Yesus. Kalau saya diselamatkan bukan karena saya berbuat baik, tapi saya diselamatkan karena anugerah dari Tuhan Yesus. Saya menjadi yakin bahwa keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang hidup. Terbukti, Yesus menyertai hidup saya dan menjawab seruan doa saya.
Perubahan yang saya alami setelah ikut DK adalah dulu saya jarang sekali membaca Alkitab. Sekarang sering membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan saya menyediakan waktu khusus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena saya tahu Allah berbicara kepada saya melalui firman Tuhan. Dulu saya orangnya minder, tetapi semenjak ikut DK ini, saya mulai belajar bersaksi di dalam kelompok kesan. Perubahan yang saya alami setelah ikut DK, kalau dulu saya susah mengontrol diri, mudah marah dan tidak sabar dalam melakukan segala sesuatu, setelah ikut DK, saya bisa mengerti sebagai pengikut Kristus, saya harus menghasilkan buah roh sehingga saya menjadi tidak mudah marah dan lebih bersabar. Pelajaran yang paling berkesan dalam kelas DK ini adalah tentang bahasa roh. Kalau dulu saya menganggap bahasa roh itu tidak terlalu penting, ternyata saya salah. Sekarang saya menyadari, selain kita menyembah Tuhan dalam bahasa sehari-hari, roh kita juga perlu berdoa dengan bahasa roh. Saya merasakan dengan doa bahasa roh, hubungan saya dengan Tuhan lebih dekat. Pelajaran yang paling berkesan buat saya adalah tentang doa. Karena doa merupakan komunikasi dua arah. Saya berbicara kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepada saya melalui Roh Kudus. Sehingga saya semakin peka dengan suara Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, ikutilah kelas DK Angkatan 64 dan daftarkan diri Anda segera. Kalau kami diberkati dan mengalami perubahan, kami yakin Anda juga akan mendapatkan berkat sama seperti yang kami rasakan. Tuhan Yesus memberkati. Dia Tuhan yang sanggup dipercayai, dia bertanggung jawab, dan dia sangat-sangat bisa diandalkan. Gak usah takut, jalan aja, ada Tuhan. Kami rindu Tuhan, biar ada terus pemuritan Tuhan di tengah-tengah gereja ini Tuhan Yesus. Menjadi murid Kristus itu seumur hidup. Yang juara 1, Kak Romi. Dan ketika engkau setuju dan sepakat dan itu setua dengan firman Tuhan, dan engkau akan melihat, you will see that things happen. Kami berkata, oh Roh Kudus, engkau membawa kesembuhan kepada tubuhnya. Pergunakan kesempatan ini untuk jadi apa? Jadi teladan. Saudara, firman Tuhan sudah disampaikan sekali lagi. Servanthood, pengabdian adalah dasar bagaimana Tuhan akan menggunakan hidup saudara lebih dahsyat lagi. Dimulai dari kesiapan untuk direndahkan, melayani semua orang, terlibat dalam mengerjakan hal-hal yang sederhana. Maka Tuhan akan mengangkat saudara untuk mengerjakan hal-hal yang lebih ajaib lagi. Mari terimalah berkat Tuhan dan terus siap untuk melayani semua orang. Kiranya dalam damai sejahtera Tuhan, saudara dimampukan untuk menerima kekuatan menjadi pribadi-pribadi yang mau merendahkan diri, melayani lebih lagi. Dalam kasih karunia-Nya, Tuhan melimpahkan kasih saudara untuk mengasihi sebanyak mungkin orang,
supaya sebanyak mungkin orang dimenangkan lewat kasih yang saudara tunjukkan. Berkat Tuhan tersedia bagi setiap orang yang mau mengabdikan dirinya, mengerjakan setiap kebenaran firman, dan menjadi teladan dari Kristus yang sudah memberikan hidupnya bagi setiap kita. Terimalah berkatnya, jadilah berkat bagi semua orang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, amin. Tuhan berkati saudara.